Memang kita harus menghilangkan korupsi, penyelewengan, semua praktek-praktek yang tidak benar dan tidak baik yang dilarang oleh semua agama. Tidak ada negara yang berhasil manakala pemerintahnya tidak mampu membersihkan diri dari korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Ramadan, NPM 2022-21500-452 dari kelas R8E. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas individu untuk mata kuliah akhlak dan etika. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu kita yang terhormat Bapak As'ad STHI MPD yang telah membimbing kami dalam perkuliahan ini. Dalam video ini, saya akan memaparkan dan menjelaskan sebuah materi yang sangat penting dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Check it out. Teman-teman dan Bapak dosen yang saya hormati, poin pertama yang akan kita bahas adalah mengenai demokrasi. Secara umum, demokrasi sering diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, di mana kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Lalu bagaimana Islam memandang konsep ini? Dalam perspektif Islam, konsep yang paling dekat dengan dan sejalan dengan demokrasi adalah konsep syuro atau musyawarah. Islam sangat menjunjung tinggi prinsip musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut kemaslahatan umat. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, diantaranya dalam surat Ali Imran ayat 159 yang memerintahkan Rasulullah SAW untuk bermusyawarah dengan para sahabat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallahi لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Serta dalam surah Asy-Syura ayat 38 yang menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman itu diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Namun, ada perbedaan mendasar antara demokrasi sekuler barat dengan demokrasi perspektif Islam. Dalam Islam, kebebasan dan kedaulatan rakyat tidaklah bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Kedaulatan tertinggi tetap berada di tangan Allah, syiadah lillah. Sedangkan manusia bertindak sebagai khalifah atau pengelola di bumi yang wajib tunduk pada nilai-nilai akhlak, keadilan, dan ketuhanan. Jadi, musyawarah dalam Islam tidak boleh menghasilkan keputusan yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau sebaliknya. Melanjutkan dari konsep demokrasi atau syura tadi, kita masuk ke poin kedua, yaitu kepemimpinan. Di dalam Islam, kepemimpinan bukanlah sebuah hak istimewa untuk berkuasa atau mencari keuntungan pribadi, melainkan sebuah amanah yang sangat berat dan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih", yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Oleh karena itu, Islam menetapkan kriteria dan etika yang ketat bagi seorang pemimpin. Merujuk pada sifat mulia Rasulullah SAW, seorang pemimpin yang ideal harus memiliki 4 sifat utama. Yang pertama, siddiq, yaitu jujur dan benar dalam ucapan serta tindakan. Jadi kalau misalkan kita memilih pemimpin, kita harus memilih pemimpin yang jujur. Dan kalau misalkan kita dengar ucapan-ucapannya dia atau mereka, kita harus pastiin ucapannya ini benar atau cuman angan-angan aja. Nah, yang kedua itu amanah, dapat dipercaya dan bertanggung jawab penuh terhadap rakyatnya.
Makanya kita pemimpin tuh harus nyari yang amanah, supaya apa yang dia janjiin ke kita itu dilaksanain, bukan cuman omon-omon supaya kita memilih dia, supaya dia jadi pemimpin, tapi dia tidak mensejahterakan rakyatnya. Yang ketiga, tablik, komunikatif, transparan, dan mampu menyampaikan kebenaran. Nah, kita butuh juga pemimpin yang menyampaikan sesuatu yang bikin rakyatnya tenang. Tapi balik lagi, bukan berarti dia menyampaikan sesuatu yang cuma bikin telinga rakyatnya tenang, tapi dia melakukan hal yang memang mensejahterakan rakyatnya. Nah, yang keempat, fatonah, cerdas, bijaksana, dan memiliki visi yang tajam dalam menyelesaikan masalah. Jadi kalau misalkan pemimpin itu wajib cerdas. Kenapa? Karena ya kalau pemimpin harus visioner, ke depannya nih harus bisa nih menyelesaikan masalah yang ada di depan gitu. Nah, sejarah telah membuktikan bagaimana kepemimpinan Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali berhasil membangun peradaban yang gemilang karena mereka memimpin dengan dasar akhlak, keadilan, dan mementingkan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Poin ketiga yang tidak kalah krusial adalah penegakan hukum. Demokrasi dan kepemimpinan yang baik tidak akan pernah terwujud tanpa adanya penegakan hukum yang adil. Di dalam Islam, prinsip utama hukum adalah al-adalah atau keadilan yang absolut, tanpa pandang bulu, tanpa melihat status sosial, jabatan, maupun kekayaan. Islam melarang keras tindakan tebang pilih dalam hukum. Rasulullah SAW pernah memberikan sebuah peringatan yang sangat keras nih. Dalam sebuah hadis keagungan, beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya rusaknya orang-orang sebelum kalian adalah karena jika ada orang terpandang atau bangsawan di antara mereka yang mencuri, mereka membiarkannya. Namun, jika orang lemah atau rakyat kecil yang mencuri, mereka menegakkan hukum di atasnya. Demi Allah, sekiranya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Pernyataan ini menunjukkan bahwa etika penegakan hukum dalam Islam menuntut integritas tertinggi. Hukum harus menjadi instrumen untuk melindungi hak-hak manusia, menegakkan kebenaran, dan mewujudkan kemaslahatan bersama atau yang sering kali kita sebut sebagai maqasid syariah. Sebagai kesimpulan, dapat kita pahami bahwa demokrasi melalui mekanisme syura, kepemimpinan yang berbasis amanah, dan penegakan hukum yang adil merupakan 3 pilar yang saling berkaitan erat dalam perspektif Islam. Ketiganya harus dijalankan dengan fondasi akhlak dan etika yang kokoh agar melahirkan masyarakat yang damai, makmur, dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas mata kuliah akhlak dan etika ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih yang sebesar-besarnya kembali saya ucapkan kepada Bapak As'ad STHI MPD atas bimbingannya, serta kepada rekan-rekan semua yang sudah menyaksikan video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.